Halo guys semua, perkenalkan nama aku Yohan. Aku di sini sebagai host. Dan di sini sudah ada bersama aku Ezra dan Alvo. Nah, di sini kita mau bahas tentang gimana pengamalan Pancasila di kehidupan mahasiswa di dunia perkuliahan. Nah, aku ngundang mereka berdua ini untuk mau tahu gimana sih pendapat dan cara pandang mahasiswa-mahasiswa. Nah, di sini sudah Alvo, aku mau angkat satu berita tentang ada viral mahasiswa UIN Jambi dibully di lift. Ada 4 hal yang di-highlight gitu. Yang pertama, gimana kampus ikut buka suara dan menjadi penengah. Terus kedua, gimana ternyata korban di sini juga harus klarifikasi. Terus ketiga, bagaimana cara menghadapi pihak kampus menghadapi permasalahan ini. Dan ternyata juga di sini di-highlight bahwa korban di sini adalah mahasiswi baru. Nah, kalau misalkan kita simak di berita ini tuh ada seorang mahasiswi baru, dia dibully karena pakai cadar atau dalam tanda kutip cara berpakaian. Yang mungkin ini cuma cara berpakaian, tapi sebenarnya lebih dalam daripada itu tentang gimana sikap kita sebagai umat beragama di dunia perkuliahan. Nah, pertanyaan pertama yang aku mau tanya ke kalian adalah gimana sih pendapat kalian tentang berita ini terkait masalah ini? Apakah Pancasila sudah menjadi dampak yang baik bagi sikap mahasiswa di dunia perkuliahan? Boleh dari Alfa dulu deh. Ya, kalau dari pendapatku ya, kasus bully mahasiswa Unjam ini menunjukkan bahwa nilai moral dan etika di lingkungan pendidikan tinggi belum sepenuhnya internalisasi dalam diri mahasiswa. Perilaku memainkan pintu lift atau membuat seseorang tidak nyaman merupakan bentuk ketidakdewasaan sosial serta pelanggaran nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, seharusnya mahasiswa menjunjung tinggi martabat manusia, bukan mempermainkan atau mempermalukan sesama gitu ya. Dan pada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, secara moral setiap manusia juga dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Fenomena ini biasanya menggambarkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Walaupun pendidikan Pancasila diajarkan, implementasinya dalam perilaku nyata masih lemah. Ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah minimnya pengawasan budaya kampus. Yang kedua, kurangnya keteladanan. Yang ketiga, normalisasi candaan yang berlebihan. Dan yang keempat adalah rendahnya sensitivitas terhadap kenyamanan orang lain. Oke. Itu ya, berarti fokusnya ada 2 sila nih. Sila pertama tentang ketuhanan sama sila kedua tentang gimana kita memperlakukan sesama kita gitu kan. Ya, betul. Oke. Kalau Israel sendiri gimana nih? Kalau menurut aku terkait peristiwa bullying yang terjadi di lingkungan kampus itu yang menimpa mahasiswi UIN Jambi, sudah itu menunjukkan bahwa Pancasila itu belum sepenuhnya menjadi dampak bagi mahasiswa yang di lingkungan kampus sana. Karena di sana mahasiswa masih menunjukkan perilaku yang merendahkan, tidak menghormati hak orang lain, dan melukai perasaan sesama. Ini mengidentifikasi bahwa nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi fondasi moral dan etika belum terinternalisasi dengan baik sebagai karakter dan sikap sehari-hari. Oke. Tuh. Berarti bisa dibilang kalau misalkan pertanyaannya tadi apakah Pancasila sudah berdampak baik? Jelas di sini belum ya. Belum. Karena kita lihat di masalah ini ada beberapa sila yang disinggung gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan sekarang pertanyaannya terkhusus sila pertama gitu ya, gimana sih pengamalan sila pertama yang baik dalam sikap mahasiswa di dunia perkuliahan? Ya, kalau dari aku ya, pengamalan sila pertama itu bukan soal ritual keagamaan doang, tapi tentang bagaimana nilai ketuhanan itu tercerminkan dalam perilaku kita. Sikap mahasiswa yang mencerminkan sila pertama itu meliputi menjunjung tinggi martabat manusia. Jadi mahasiswa itu menghayati sila pertama itu dan memahami bahwa setiap orang memiliki nilai yang diberikan oleh Tuhan. Maka tindakan merendahkan atau mempermalukan orang itu jelas bertentangan dengan sila pertama. Yang kedua, mengontrol diri dari perilaku yang tidak etis. Humor, candaan, dan interaksi sosial harus dilakukan dalam batasan yang etis ya. Kesadaran moral berasal dari keyakinan bahwa
Tuhan mengawasi setiap perbuatan kita. Dan kita juga harus menghindari kekerasan verbal atau non-verbal. Bullying, perundungan, ataupun mempermainkan orang lain itu menunjukkan kegagalan kita dalam menghayati ajaran keagamaan pada level sosial. Gitu. Jadi kalau menurut Alvo itu pengamalan sila pertama yang baik itu bukan cuma soal gimana orang beribadah, tapi gimana hak-hak serta gimana cara kita menghargai sama kita itu dalam Betul. perbedaan itu. Oke, kalau Izra? Kalau aku tuh ada 2 pengamalan sila pertama yang baik dalam sikap mahasiswa. Yang pertama tuh ini kayaknya sudah berulang kali diingatkan. Yang pertama tuh ada toleransi dan saling menghormati, dimana kita sebagai mahasiswa itu harus menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan orang lain, termasuk yang tadi cara beribadah, berpakaian. Itu kan merupakan bagian dari keyakinan pribadinya, seperti yang ditujukan oleh mahasiswa yang menggunakan cadar. Sikap ini bukan hanya tentang perbedaan agama, tetapi juga tentang keyakinan dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Dan yang kedua, menjadikan nilai agama itu sebagai pondasi moral, di mana kita sebagai mahasiswa yang bertuhan dan mengamalkan ajaran agamanya, kita diharapkan memiliki moralitas yang tinggi. Semua agama kan itu mengajarkan tentang kebaikan, kasih sayang, dan melarang perbuatan aninaya, merugikan, dan menzalimi orang lain. Gitu. Oke. Berarti hampir mirip-mirip ya di sini ya. Karena memang sebenarnya pengamalan Pancasila, sila yang pertama yang baik itu memang didasari oleh gimana pemahaman agama itu sendiri untuk bagaimana sikap moral kita ke sesama. Oke. Nah, kalau lihat balik ke berita tadi ya tentang bagaimana ada bully tentang cara berpakaian gitu. Nah, di sini tuh di sini di berita pihak kampus menengahi permasalahan ini antara pelaku dan korban. Di sini pihak kampus mengatakan bahwa mungkin itu hanya candaan yang sedikit kelewatan. Nah, tapi setelah masalah itu mulai ditengahi, ada video yang beredar sehingga video itu jadi viral. Nah, sehingga pihak kampus meminta supaya korban untuk klarifikasi demi menjaga martabat pihak kampus. Kira-kira dari cara penyelesaian pihak kampus ini apakah sudah tepat atau belum? Kalau menurut aku gimana? Ya, kalau menurutku respon kampus bisa dinilai cukup responsif ya, tetapi masih menyisakan ruang evaluasi. Langkah-langkah kampus itu bisa menunjukkan 2 faktor. Pertama, yang tepat itu kampus sudah memanggil 2 belah pihak untuk klarifikasi dan menunjukkan upaya pembinaan bukan semata hukuman. Terus juga sudah memfasilitasi mediasi dan rekonsiliasi yang selaras dengan nilai musyawarah dalam Pancasila. Kemudian memberikan teguran keras bagi pelaku sebagai langkah preventif agar tidak terulang lagi, dan mengajak korban membuat klarifikasi agar informasi tidak simpang siur. Dan ada nilai yang masih kurang. Yang pertama itu adalah tindakan kampus itu cenderung berada di level administratif saja tanpa menunjukkan pendekatan edukasi jangka panjang terhadap isu bullying ya. Terus yang kedua, kesannya itu kasus ini disederhanakan hanya sebagai candaan berlebihan, padahal tindakan tersebut bisa dibilang memiliki dampak psikologis yang lumayan mendalam ya bagi korban gitu ya. Dan kampus juga terlihat memberikan sanksi yang edukatif seperti konseling, pembinaan karakter, atau pelatihan etika mahasiswa. Secara keseluruhan respon kampus bisa dinilai cukup baik, tapi belum optimal. Jadi penanganan seperti ini penting bagi kampus, tidak hanya menyelesaikan masalah secara formal, tapi juga secara moral dan kultural. Oke. Jadi kalau aku tangkap nih, mungkin masalah ini sudah selesai secara administratif, tapi harusnya masih ada langkah-langkah berikut yang bisa dilakukan kampus untuk memperbaiki ke depannya gitu ya. Iya, seperti itu. Karena memang kalau misalkan mungkin permasalahan ini cuma candaan biasa yang sedikit berlebihan, tapi kalau dibiarkan lama-kelamaan terus bertumbuh menjadi habit,
dampaknya akan sangat besar. Nah, itu yang perlu diwaspadai sama kampus dan juga mahasiswa. Kira-kira gitu ya. Oke, kalau Ezra sendiri gimana nih? Ya kalau menurut aku dari tanggapan kampus UIN Jambi itu sudah baik tapi kurang tepat, karena di tanggapan mereka itu mengatakan kejadian bullying itu hanya sekedar candaan yang berlebihan dan meminta korban untuk klarifikasi. Nah, dari tanggapan itu menurut aku belum tepat. Mengapa? Karena di situ mereka sudah menyebutkan tindakan perundungan itu masih candaan, bahwa mereka mengatakan di sana masih cenderung meremehkan seriusnya kasus bullying itu. Dan yang kedua itu meminta korban untuk klarifikasi, yang dimana kita tahu di setiap permasalahan yang klarifikasi itu kebanyakan kan pelaku bukan korban. Nah, permintaan kepada korban untuk membuat klarifikasi yang mungkin bertujuan meredam isu dan menimbulkan tekanan tambahan dan menggeser fokus dari kesalahan pelaku. Nah, tanggapan yang tepat seharusnya pihak kampus itu lebih fokus pada pemulihan si korban dan pembinaan pelaku, bukan si korban itu yang menjadi orang yang klarifikasi. Tuh. Gitu. Jadi kalau menurut Ezra seharusnya tuh pelaku nggak perlu klarifikasi, justru diberi pembinaan, bimbingan. Oke. Ya, kalau misalkan kita lihat cara menanggapi seperti ini, ya memang mungkin bagi sebagian orang harusnya korban nggak perlu klarifikasi, yang harusnya klarifikasi mungkin pelaku atau pihak kampus. Dan hal ini harusnya diberi bimbingan, bukan hanya sekedar sudah selesai, saling memaafkan sudah selesai, tapi harusnya ada tindak lanjutnya, entah bagaimana cara sosialisasi tentang Pancasila ini atau pembimbingan terhadap mahasiswa-mahasiswanya. Oke. Jadi terakhir nih, terima kasih ke Alvo dan Ezra. Hari ini kita belajar banyak gimana tentang pengamalan Pancasila, khususnya sila pertama di kehidupan perkuliahan. Dari kasus bullying ini kita belajar bahwa seharusnya pihak kampus yang memulai terlebih dahulu untuk meneladani atau melakukan dan mengamalkan Pancasila. Setelah melalui masalah-masalah ini, kita juga belajar bahwa harusnya ketika menghadapi masalah seperti ini, kampus memiliki tindak lanjut yang berkala, terus menerus. Bagaimana dengan pendidikan Pancasila di kampus, bagaimana monitoring mahasiswanya, monitoring juga dosen-dosen atau staf dalam pengamalan Pancasila. Seperti itu. Iya. Jadi sekian podcast kami. Terima kasih sudah menonton. Kiranya podcast ini bermanfaat buat teman-teman. Dadah. Nah.